Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Malia dengan nomor pokok mahasiswa 2034 02516098 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Prodi Manajemen. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen R4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem just in time atau yang biasa disebut JIT dan sistem tradisional. Next. Yang pertama ini saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari just in time dan apa sih pengertian dari sistem tradisional itu sendiri. Jadi sistem just in time ini merupakan sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dalam waktu yang diperlukan. Jadi misalnya seperti konsumen membutuhkan kursi sebanyak 15 buah gitu, yang berarti waktu yang diperlukan ini adalah 1 bulan, yang dimana berarti produksinya ini harus tepat waktu untuk membuat 15 kursi dalam waktu jangka 1 bulan. Lalu selanjutnya ini ada pengertian sistem tradisional. Sistem tradisional ini merupakan segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan maupun suatu organisasi. Bentuknya ini bermacam-macam, mulai dari bahan baku, barang jadi, barang mentah, barang setengah jadi, atau juga komponen pendukung proses produksi. Selanjutnya ini ada topik utama kita pada pembahasan kali ini adalah perbandingan mengenai just in time dan tradisional. Yang pertama ini ada just in time ini menggunakan sistem tarikan dan tradisional ini menggunakan sistem dorongan. Yang dimana sistem tarikan ini merupakan sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi ini menentukan aktivitas pembelian. Selanjutnya ini untuk sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, untuk just in time sendiri ini dia persediaannya tidak signifikan, akan tetapi untuk tradisional persediaannya signifikan. Kenapa JIT persediaannya tidak signifikan? Ini dikarenakan dia menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan berjumlah 0. Sebaliknya dengan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya akan signifikan. Kenapa? Karena jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi dan jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Dan persediaan penyangga ini diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Yang ketiga, untuk just in time ini basis pemasoknya itu sedikit, lalu untuk tradisional basis pemasoknya ini banyak. Kenapa? Karena just in time ini hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, lalu untuk memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional ini menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus membeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Selanjutnya itu ada untuk just in time kontrak jangka panjang, lalu tradisional ini kontrak jangka pendek. Just in time ini menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Tapi untuk tradisional ini menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya ini rendah. Lalu untuk just in time ini sendiri pemanufakturannya berstruktur reguler, dan untuk tradisional pemanufakturannya ini berstruktur departemen.
Nah, untuk struktur seluler dalam just in time ini pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga biasanya dalam struktur atau huruf U sehingga satu sel tentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis secara berurutan. Sedangkan untuk struktur departemen dalam penggunaan tradisional ini merupakan struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan dan memerlukan beberapa departemen yang memasok jasa bagi departemen produksi. Yang selanjutnya ini untuk just in time sendiri itu karyawan ini berkeahlian ganda, dan kalau misalnya tradisional ini karyawannya itu terspesialisasi. Just in time ini soalnya menggunakan sistem tarikan waktu atau bebas yang harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam produksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya adalah pemeliharaan pencegahan, reparasi, stup, dan inspeksi mutu. Lalu untuk sistem tradisional ini kan departemennya sistem karyawan ini terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerja, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Nah, yang berarti karyawan pada departemen jasa terspesialisasi nih pada aktivitas penanganan bahan, terus listrik, reparasi, dan pemeliharaan, lalu pencampuran, perakitan, peleburan, pencetakan, dan sebagainya. Selanjutnya untuk just in time, dia ini jasa terdesentralisasi, lalu tradisional ini jasa tersentralisasi. Sistem tradisional ini mendasar pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing seluler, para karyawan selain ditugaskan untuk produksi, tapi dia juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya itu. Lalu selanjutnya untuk just in time ini sendiri keterlibatannya tinggi, lalu untuk tradisional ini keterlibatannya rendah. Pada sistem just in time ini manajemen harus dapat mendayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Nah, untuk sistem tradisional ini keterlibatan dan pemberdayaan karyawannya relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah dari atasan. Selanjutnya ini untuk just in time, gaya manajemen ini sebagai penyedia fasilitas, tapi untuk tradisional, gaya manajemennya sebagai pemberi perintah. Sistem just in time ini memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Tapi untuk gaya sistem tradisional, dia menggunakan gaya manajemen yang sebagai atasannya karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawan untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk just in time ini menggunakan total quality control atau TQC, dan untuk tradisional ini menggunakan acceptable quality level atau AQL. TQC atau total quality control dalam JT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tidak ada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Karena apa? Produk rusak ini harus dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Lalu untuk AQL atau accepted quality level ini dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebih mohon maaf apabila dapat kesalahan informasi atau ada kesalahan penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.